Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Mariolisa Sindisari dengan NIM 2301140075 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang kemampuan memecahkan masalah dengan menerapkan langkah Polya. Nah, kita masuk pada topik yang akan saya bahas, yaitu identifikasi. Yang pertama yaitu identifikasi subtujuan, yang kedua yaitu menggunakan koordinat, dan yang ketiga yaitu menggunakan simetri. Nah, yang pertama yaitu identifikasi subtujuan. Nah, fokus pada tujuan pemecahan masalah utama menjadi subtujuan yang lebih kecil. Nah, tujuannya yaitu untuk yang pertama mempermudah masalah kompleks. Nah, dengan memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, setiap langkah menjadi lebih mudah dikelola. Yang kedua, yaitu meningkatkan fokus dan efisiensi. Nah, hal ini berfokus pada subtujuan dengan memungkinkan perhatian terarah pada langkah-langkah penting serta menghindari pemborosan waktu dan sumber daya. Yang ketiga, yaitu meningkatkan pemahaman. Nah, dalam hal ini, dengan memecahkan masalah menjadi bagian yang lebih kecil, kita dapat lebih memahami setiap bagian dari permasalahan. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal, di mana contoh soalnya yaitu harga 3 buah buku dan 2 buah pensil adalah Rp18.000 dan harga 2 buah buku dan 1 buah pensil adalah Rp11.000. Nah, berapakah harga sebuah buku dan sebuah pensil? Nah, kita masuk pada pembahasan. Nah, dalam soal tersebut kita menggunakan metode Polya, di mana yang pertama yaitu menentukan subtujuan. Menentukan subtujuan ini kita membuat model matematika, di mana 3B dan 2P sama dengan Rp18.000, 2B tambah P sama dengan Rp11.000, di mana B merupakan buku dan P merupakan pensil. Nah, setelah itu kita menyelesaikan sistem persamaannya. Nah, yang ditanyakan dari soal tersebut yaitu harga satu buku dan harga satu pensil untuk selanjutnya yaitu kita membuat rencana. Nah, yaitu kita buat model matematika, di mana model matematika yang kita pakai yaitu sistem persamaan linear. Setelah itu kita selesaikan sistem persamaan tersebut. Selanjutnya kita masuk identifikasi subtujuan, yaitu membuat persamaan lalu menyelesaikannya dengan melaksanakan rencana. Setelah kita membuat rencana tersebut dengan subtujuan yang pertama yaitu membuat model matematika. Kita misalkan tadi seperti yang saya jelaskan di awal, B kita sederhanakan menjadi buku, yaitu B sama dengan harga satu buku dan P harga dari satu pensil. Selanjutnya kita masuk ke persamaannya. 3P atau 3 buku ditambah 2P atau 2 pensil. Nah, 3 buku ditambah 2 pensil atau 3B ditambah 2P sama dengan 18.000. Kita masukkan persamaan 1 dan 2B atau 2 buku ditambah P atau 2 buku ditambah 1P atau P sama dengan 11.000 menjadi persamaan kedua. Nah, selanjutnya kita masuk ke subtujuan yang kedua, di mana menyelesaikan sistem persamaan dari persamaan kedua. Nah, sebelum itu kita masuk ke persamaan kedua. Nah, persamaan kedua yaitu 2B tambah P sama dengan 11.000. Nah, kita pindah ruas 2B ke kanan menjadi min 2B. Maka hasil dari P sama dengan 11.000 dikurangi 2B. Nah, setelah kita menyelesaikan sistem persamaan yang pertama, P menjadi 11.000 dikurangi 2B, lalu kita substitusikan nilai P ke persamaan 1.
Nah, persamaan satunya tadi kan 3B ditambah 2P sama dengan 18.000. Jadi karena P-nya sudah kita sederhanakan tadi menjadi 11.000 dikurangi 2B. Maka hasilnya 3B ditambah 2 kali 11.000 dikurangi 2B sama dengan 18.000. Lalu selanjutnya 3B ditambah 2 kali 11.000 sama dengan 22.000 dikurangi 2 kali min 2B sama dengan negatif 4B sama dengan 18.000. Maka hasilnya 3B ditambah 22.000 dikurangi 4B sama dengan 18.000. Lalu kita jumlahkan yang sejenis, dimana kan kita jumlahkan yang sejenis, jadi kita pindah 22.000 ke kanan agar sejenis dengan yang di kanan yaitu 18.000. Jadi positif 22.000 kita pindah ke kanan jadi negatif 22.000. Maka hasilnya 3B dikurangi 4B sama dengan 18.000 dikurangi 22.000. Maka hasil dari 3B dikurangi 4B sama dengan min B, dan hasil dari 18.000 dikurangi 22.000 hasilnya negatif 4.000. Maka min B sama dengan min 4.000. Kita pindah ruas min ke kanan, jadi min dikali min sama dengan positif, maka kita dapatkan hasil B sama dengan 4.000. Setelah itu kita substitusikan nilai B sama dengan 4.000 ke persamaan P sama dengan 11.000 kurang 2B. Nah, P sama dengan, karena yang belum diketahui P, jadi kita cari P-nya. Nah, P sama dengan 11.000 dikurangi 2 kali 4.000, dimana tadi kan B sama dengan 4.000, maka P sama dengan 11.000 kurang 2 kali 4.000 sama dengan 8.000, maka P sama dengan 11.000 dikurangi 8.000, maka hasil dari 11.000 dikurangi 8.000 hasilnya P sama dengan 3.000. Nah, jadi harga satu buku sama dengan 4.000 dan harga satu pensil sama dengan 3.000. Nah, selanjutnya kita memeriksa kembali apakah benar harga satu buku itu 4.000 dan harga satu pensil itu 3.000. Maka hasilnya 18.000 dan 11.000. Maka kita periksa apakah solusi itu sesuai dengan persamaan awal. Nah, persamaan awalnya tadi kan 3B ditambah 2P sama dengan 18.000. Jadi kita jumlahkan dulu. Nah, 3 dikali 4 sama dengan 12.000 ditambah dengan 2 kali 3 sama dengan 6.000. Maka hasilnya itu 12.000 ditambah 6.000 sama dengan 18.000. Jadi sesuai ya. Jadi yang kedua yaitu 2 dikali 4 sama dengan 8.000 dan 1 dikali 3.000 sama dengan 3.000. Jadi 8.000 tambah 3.000 sama dengan 11.000. Jadi sesuai. Jadi hasil dari 4.000 untuk buku dan 3.000 untuk pensil yaitu sesuai. Selanjutnya kita masuk pada strategi yang kedua yaitu menggunakan koordinat, di mana strategi menggunakan koordinat ini adalah teknik memecahkan masalah yang melibatkan penggunaan sistem koordinat seperti koordinat Kartesius untuk memvisualisasikan dan menyelesaikan masalah. Nah, contoh soalnya yaitu diberikan 2 titik dalam bidang koordinat yaitu A 2,3 dan B 6,7. Lalu tentukan panjang jarak antara kedua titik tersebut menggunakan rumus jarak. Nah, untuk soal ini kita menggunakan metode Polya dalam penyelesaiannya. Nah, kita masuk pada pembahasannya. Itu langkah pertama, kita memahami dulu masalahnya. Nah, kita diberikan 2 titik pada bidang koordinat, yaitu A 2,3 dan B 6,7. Dan diminta untuk menghitung jarak antara kedua titik tersebut. Nah, untuk menentukan jarak, nah rumusnya yaitu jarak antara dua titik yaitu x1,
Y1 dan X2, Y2 pada bidang koordinat adalah D sama dengan akar dari X kurang 2, X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Nah, setelah kita mengetahui rumus jarak antara dua titik, yaitu D sama dengan akar dari X2 kurang Y1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Maka kita merencanakan solusi untuk langkah yang kedua, yaitu untuk menghitung jarak antara titik A 2,3 dan B 6,7, kita akan mengganti nilai X1 dengan 2 dan Y1 sama dengan 3 serta X2 sama dengan 6 dan Y2 sama dengan 7 ke dalam rumus jarak yang sudah dijelaskan pada langkah pertama, yaitu memahami masalah. Nah, kita masuk pada melakukan perhitungan, yaitu langkah ketiga, di mana setelah kita mengetahui rumus tadi, maka kita dapat memasukkan angka-angkanya. Nah, tadi kan sudah diketahui. Nah, X1 itu sama dengan 2 dan Y1 sama dengan 3, X2 sama dengan 6 dan Y2 sama dengan 7. Tadi kan rumusnya D sama dengan akar dari X2 yaitu 6 dikurangi X1 sama dengan 2 akar pangkat 2 ditambah dengan 7 yang merupakan Y2 dikurangi 3 yang merupakan Y1 di pangkat 2. Lalu kita pertama jumlahkan dulu yang di dalam kurung. Yang pertama yaitu 6 dikurangi 2 sama dengan 4 dan 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Maka D sama dengan akar dari 4 yang merupakan hasil pengurangan dari 6 kurang 2, 4 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat yang merupakan hasil dari 7 dikurangi 3 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Maka kita kalikan dulu karena dia berpangkat, jadi D sama dengan akar dari 16 yang merupakan 4 pangkat 2 ditambah dengan 4 pangkat 2 itu hasilnya 16. Jadi D sama dengan 32 yang merupakan hasil dari 16 tambah 16. Lalu kita sederhanakan lagi akar 32 menjadi D sama dengan 4 akar 2. Jadi panjang jarak antara titik A 2,3 dan B 6,7 adalah 4 akar 2 satuan. Nah, langkah keempat yaitu kita meninjau kembali. Nah, caranya itu dengan setelah kita memeriksa langkah-langkah perhitungan, hasilnya sudah benar dan sesuai dengan rumus yang berlaku, maka jarak antara titik A 2,3 dan B 6,7 adalah 4 akar 2 satuan. Selanjutnya, kita masuk pada strategi yang ketiga, yaitu menggunakan simetri. Nah, dalam pemecahan masalah matematika, berarti memanfaatkan sifat-sifat simetri yang ada pada suatu objek atau permasalahan untuk menyederhanakan atau mempermudah penyelesaian. Nah, simetri dapat berupa simetri lipat, simetri putar, atau jenis simetri lainnya. Nah, kita masuk pada contoh soalnya. Nah, di sini contoh soalnya yaitu sebuah taman berbentuk persegi panjang akan dipasang ubin berbentuk persegi dengan ukuran sisi 50 cm. Nah, jika panjang taman 10 meter dan lebar taman 8 meter, berapa banyak ubin yang dibutuhkan? Nah, kita masuk pada pembahasan. Nah, di sini yang pertama yaitu kita memahami dulu apa masalahnya. Nah, yang pertama, apa yang diketahui? Nah, yang diketahui tadi itu ukuran taman persegi panjang dan ukuran ubin persegi. Setelah itu, apa yang ditanyakan? Nah, yang ditanyakan itu jumlah ubin yang dibutuhkan. Nah, setelah itu, apa lagi? Nah, satuan panjang harus disamakan dulu untuk mengetahui jumlah ubin yang dibutuhkan. Lalu kita membuat rencana. Nah,
pertama itu kita ubah semua satunya itu ke sentimeter dulu. Yang kedua, kita hitung luas taman dan luas ubin. Nah, setelah kita ubah semua satuan ke sentimeter, lalu kita hitung luas taman dan luas ubin, lalu kita bagi luas taman dengan luas ubin untuk mendapatkan jumlah ubin. Nah, setelah kita membuat rencana tadi, kita melaksanakan rencananya, di mana panjang taman sama dengan 10 meter, kita rubah menjadi sentimeter, yaitu 1000 cm. Yang kedua yaitu lebar taman 8 meter, kita rubah ke sentimeter menjadi 800 cm. Nah, untuk mencari luas taman yaitu dengan mengalihkan panjang taman dengan lebar taman, yaitu 1000 cm yang merupakan panjang taman dan 800 cm yang merupakan lebar taman. Nah, hasilnya yaitu 800.000 cm kubik. Yang kedua, untuk mencari luas ubin. Nah, luas ubin tadi, ubin tersebut tadi kan bentuknya persegi. Jadi untuk mencari luas persegi yaitu sisi kali sisi, maka luas ubin yaitu 50 cm. Jadi karena sisi kali sisi jadi 50 kali 50 cm. Maka hasil dari 50 cm dikali 50 cm sama dengan 2500 cm. Nah, jumlah ubin sama dengan luas taman dengan luas ubin. Karena sudah diketahui tadi luas taman sama luas ubinnya, di mana luas tamannya yaitu 800.000 cm kubik dan luas ubinnya 2.500 cm kubik. Jadi 800.000 di cm kubik dibagi dengan 2.500 cm kubik mendapatkan 320 ubin. Jadi 800.000 dibagi 2.500 sama dengan 320 ubin. Jadi ubin yang dibutuhkan yaitu 320 ubin. Nah, lalu kita memeriksa kembali apakah jawabannya tadi yang sudah kita bahas tadi itu masuk akal. Nah, ya, karena luas taman cukup besar untuk diisi dengan banyak ubin. Dapat memeriksa ulang perhitungan luas dan pembagian. Nah, tadi kan panjang taman 10 meter, kita rubah ke cm jadi 1000, lalu lebar taman yaitu 8 meter sama dengan 800 cm. Lalu kita untuk mencari luas taman tuh kita mengalihkan panjang dan lebar. Nah, hasil dari panjang kali lebar taman yaitu 800.000 cm kubik. Itu sudah benar. Yang kedua, luas ubin. Nah, ubinnya tadi kan berbentuk persegi, jadi sisi kali sisi. Maka sisinya kan 50 cm, jadi 50 cm dikali 50 cm, hasilnya 2.500 cm kubik. Nah, jumlah ubinnya itu kan sama dengan luas taman dibagi dengan luas ubin. Jadi 800.000 cm kubik dibagi dengan 2.500 cm kubik sama dengan 320 ubin. Jadi ubin yang dibutuhkan yaitu benar 320 ubin. Sekian dari saya, terima kasih.